Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik induktif bab 7. ANAFA satu arah atau satu jalur. A. Pengertian analisis varian. Analisis varian adalah pengujian statistik inferensial yang menganalisis perbedaan rata lebih dari dua kelompok. Kalau pada bagian atau bab sebelumnya kita telah membahas uji perbandingan dua kelompok, baik itu independen maupun yang dependen. Sekarang bagaimana jika kita menghadapi sebuah penelitian yang kelompoknya lebih dari dua? Maka kita bisa menggunakan analisis varians sebagai solusi dari statistik parametrik yang lebih dari dua kelompok yang berbeda. B. Karakteristik uji ANAFA. Karakteristiknya menurut Ismail 2018 yang pertama adalah membandingkan rata-rata. Uji statistik ini membandingkan rata-rata pada 3 kelompok atau lebih. Jadi misalnya kita punya 3 kelas atau 4 kelas dalam dunia pendidikan misalnya ya. Kita bandingkan ke 3 kelas atau 4 kelas tersebut, maka kita bisa menggunakan ANAFA. Atau 3 sampai 4 produk yang kita bandingkan untuk kepuasan konsumen misalnya, maka kita juga menggunakan uji ANAFA. Namun untuk satu jalur. Yang kedua adalah terdiri dari satu variabel dependen Y dan dua atau lebih variabel independen X. Kemudian datanya berupa interval dan rasio. Kemudian yang keempat, ini lebih tepatnya atau lebih cocok biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen. Kemudian yang kelima, jika terdapat interaksi, kita bisa melakukan uji post hoc atau uji lanjut. Itu ciri-ciri dari ANAFA. Apa persyaratan uji ANAFA? C. Persyaratan uji ANAFA. Yang pertama adalah, jadi kita harus memenuhi beberapa asumsi yang dilakukan atau harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan uji ANAFA. Yang pertama adalah random sampling. Pengambilan sampelnya harus secara acak. Kemudian yang kedua, datanya harus diuji normalitas dulu, atau dengan kata lain data harus berdistribusi normal. Kalau tidak normal, maka kita bisa menggunakan uji alternatif non parametrik. Kemudian yang ketiga, juga melakukan uji homogenitas, atau nanti yang kita inginkan adalah jika ketiga kelompok atau 4 kelompok itu memiliki kesamaan variansi. Kemudian 4 adalah sampel berasal dari kelompok yang berbeda. Dan kelima, data bersifat interval atau rasio. Itu untuk persyaratan uji ANAFA. Adapun desain ANAFA satu jalur atau satu arah ya, memiliki ciri-ciri biasanya satu baris. Jadi satu baris saja ini. Kemudian ada beberapa kolom. Barisnya ini hanya satu, ini hanya jumlah datanya saja. Kemudian kolomnya lebih dari 2. X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Tapi kalau ANAFA dua arah atau dua jalur, nanti di bagian barisnya nanti itu ada misalnya 2 atau 3. Misal nanti akan dikategorikan lagi, di sini adalah X1, X2, X3, X4, di sini Y1, Y2 misalnya. Itu untuk dua arah. Namun karena satu arah, maka cukup kelompoknya saja yang lebih dari 2 kolom. Kemudian langkah-langkah uji ANAFA satu jalur. Prosedurnya yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi, yaitu alfanya 5%, 1% dan 10%. Kita bisa memilih salah satu alfa yang kita inginkan di sini. Kemudian yang ketiga menentukan nilai F hitung dengan rumus RJK antar dan RJK dalam. Nanti perhitungannya akan kita bahas secara mendetail, baik secara manual maupun dengan SPSS. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai F tabel. Kita juga akan mencari atau mempraktekkan cara mencari nilai F tabelnya. Kemudian yang kelima adalah pengambilan kesimpulan.
di mana ketentuannya atau kriterianya adalah jika F hitung kurang dari F tabel, maka menerima H0, hipotesis H0-nya yang diterima. Tapi jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka menerima H1. Itu untuk prosedur uji ANAFA. Untuk mempermudah pembahasannya, kita masuk pada studi kasus atau contohnya misalnya. Di sini misalnya terdapat data sebuah penelitian eksperimen dengan 3 model pembelajaran. Misalnya model A, model B, atau model C. Atau dalam dunia ekonomi atau manajemen misalnya ada produk A, produk B, produk C. Nanti analog hampir sama. Di sini karena konteksnya adalah pembelajaran, misalnya ada model pembelajaran A, model pembelajaran B, dan model pembelajaran C. Di sini ada 10 siswa dari ketiga model tersebut, artinya di kelompok A ada 10, kelompok B juga ada 10, kelompok C juga ada 10. Sebagaimana data berikut. Ini datanya ada 10, kemudian model A-nya, model pembelajaran A yang maksudnya, atau X1, X2, X3-nya. Model A, model B, model C. Dan ini adalah datanya. Bagaimana cara kita melakukan uji hipotesis sesuai prosedur untuk data seperti ini dan penelitian seperti ini? Langkah yang pertama tentu sesuai dengan prosedurnya tadi adalah menentukan hipotesis penelitian. Maka hipotesis penelitiannya H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil tes antara siswa yang diberi pembelajaran model A, model B, dan model C. Jadi semuanya hampir sama. Berarti model pembelajaran A, B, dan C itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena nilai hasil tesnya rata-ratanya hampir sama. Namun sebaliknya di H1-nya terdapat perbedaan. Berarti model A, model B, model C ini menghasilkan rata-rata hasil tes yang berbeda. Setelah hipotesisnya dirumuskan, nanti langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Di sini saya mengambil alfanya misalnya adalah 5% atau 0,005. Boleh kalau kita mau mengambil yang lain 0,01 dan seterusnya. Yang ketiga adalah menentukan nilai F hitung. Dengan rumus sama dengan RJK antar per RJK dalam. Misalnya RJK antarnya 15,44, kemudian RJK dalamnya 1,22. Nanti didapatkan F hitungnya adalah 12,627. Nanti nilai ini dapatnya dari mana akan kita bahas tersendiri untuk cara perhitungan manual, ya. Ini saya ambil ringkasannya dulu untuk mempermudah memahami pola prosedurnya, prosedur pengujiannya. Jadi kita anggap sudah mendapatkan nilai F hitungnya, kemudian kita juga sudah mendapatkan nilai F tabelnya yaitu 3,35. F tabelnya pun nanti akan kita bahas secara mendetail cara mencari nilai F tabel ini kok bisa dapat 3,35. Yang kelima, setelah ketemu F hitung dan F tabel, barulah kita pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan. Karena F hitung yaitu 12,627 lebih besar daripada 3,35, maka menerima H1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah, maka kesimpulannya H1 itu adalah terdapat perbedaan rata-rata hasil tes antara siswa yang diberi model A, model B, dan model C. Sehingga kesimpulannya adalah seperti itu. Jadi secara prosedur kita sudah selesai untuk membahas yang ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari nilai F hitung ini kok bisa dapat 12,627 dan F tabelnya kok bisa dapat 3,35. Maka akan dibahas setelah ini, baik itu secara manual maupun dengan menggunakan program SPSS. Cara mencari nilai F hitung manual. Nah, kita mulai. Untuk yang manual, langkah yang pertama, kita tadi punya data untuk model A adalah ini.
kita anggap X1, kemudian yang model B adalah ini, kita anggap X2, dan model C kita anggap X3. Setelah itu, untuk yang model A kita cari dulu sigmanya atau jumlahnya. Kita jumlahkan aja ini semuanya, yaitu hasilnya adalah 75. Ini kita jumlahkan hasilnya 74, dan ini kita jumlahkan hasilnya adalah 53. Nanti untuk file Excel-nya kita bisa menggunakan program bantuan Excel ya untuk menghitung ini, karena mudah dengan menggunakan rumus Excel. Bisa di-download di websitenya. Setelah sigma ini kita lanjutkan. Setelah sigma ini ketemu semua, yaitu 75, 74, 53, mari kita tambahkan kolom X1 kodrat. Artinya 8 kodratkan 64. Untuk X1 loh ya. 8 dikodratkan 64, 6 dikodratkan 36, 7 dikodratkan 49. Jadi sama. Jadi intinya nilai dari X1 ini, data ini kita kodratkan. Kemudian dicari juga, dijumlahkan nilai sigmanya atau jumlahnya. Jumlahkan semua, hasilnya ketemu ini. Kemudian begitu pun juga dengan yang X2. 7 kodrat 49, 6 kodrat 36, 9 kodrat 81. Kemudian kita cari sigmanya, yaitu ketemu ini jumlahnya 558. Begitupun juga dengan yang model C atau X3, 4 kodrat 16, 6 kodrat 36, dan seterusnya. Kemudian dicari juga jumlahnya. Ini adalah langkah yang pertama, membuat tabel pembantu. Langkah yang kedua adalah kita membuat ringkasan statistik berdasarkan langkah yang pertama. Dimulai dari misalnya kita buat seperti ini bentuknya, X1, X2, X3. Kemudian kita tuliskan kategori yang pertama, yaitu N. N itu jumlah data. Untuk model A yaitu 10, model B jumlah datanya yaitu 10, model C juga 10. Kebetulan sama ketiga kelompok ini. Kemudian di paling kanan ini kita cari jumlahnya. 10 tambah 10 tambah 10, 30. Setelah itu baru kita cari sigma XI. Sigma XI berarti adalah jumlahnya 75, 74, dan 53. 75, 74, dan 53. Sehingga nanti sigma X totalnya adalah 202. Jadi kalau dijumlahkan semua, totalnya ini adalah 202. Setelah itu di bawahnya lagi sigma XI kuadrat. Nah, berarti yang ini untuk X1, ini untuk X2, ini untuk X3. Dijumlahkan semua. 573, 558, 293 dijumlahkan, hasil ketemunya adalah 1424. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari nilai rata-ratanya. Rata-rata dari masing-masing model ini. Caranya adalah 75 dibagi dengan N, yaitu 7,5. 74 dibagi 10, 7,4. 53 dibagi 10, 5,3. Kemudian kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 20,20. Setelah itu, ya, baru langkah yang kedua. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Di sini langkah yang kedua saya ambilkan kembali, saya copy pastekan lagi untuk mempermudah pembahasan saja. Karena langkah ketiga ini nanti ada hubungannya dengan langkah yang kedua. Langkah yang ketiga itu kita mencari JK total, jumlah kodrat total. Dengan cara apa? Sigma X total kuadrat. Berarti yang ini, yaitu adalah jumlahnya ini, XI kuadrat total yang ini berarti ya 14,24. Kemudian sigma X totalnya yaitu 202 dikuadratkan. Kemudian N totalnya, N total berarti 10 tambah 10 tambah 10 itu 30 yang ini. Setelah itu barulah kita operasikan, nanti ketemu 63,86. Itu cara mencari JK total. Kemudian untuk mencari JK antarnya, maka dengan menggunakan tabel ini kita cukup 75 dikuadratkan ya, yang X1 ini dibagi dengan 10. Kemudian 74 dikuadratkan dibagi dengan 10.
Kemudian 53 dikuadratkan dibagi dengan 10. Kemudian dikurangkan dengan 202 kuadrat dibagi dengan 30. Ketemunya adalah nanti kalau dihitung 30,86. Itu mencari JK antar. Kemudian untuk mencari JK dalam adalah JK total yang ini dikurangkan dengan JK antar. Berarti 63,83 dikurangkan dengan 30,86. Ketemunya adalah 33. Ini masih langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah kita mencari DB total, DB antar, DB dalam. DB totalnya derajat bebasnya itu 30 dikurangi 1. Ini sudah rumus ya. Kemudian 29. 30 itu N totalnya ini. Kemudian DB antarnya yaitu 3 dikurangi 1 yaitu 2. Banyaknya variabel independennya. Kemudian DB dalamnya yaitu 30 dikurangi dengan 3 yaitu 27. Setelah langkah yang keempat, barulah kita mencari langkah yang kelima yaitu RJK antar dan RJK dalam. RJK antar yaitu menggunakan rumus JK antar dibagi dengan DB antar. Berarti JK antarnya adalah 30,86 dibagi dengan DB antarnya yaitu 2. Sehingga ketemu 15,44. Setelah itu kita mencari RJK dalam yaitu JK dalam dibagi dengan DB dalam. Berarti JK dalamnya itu 33 dibagi dengan DB dalamnya adalah 27. Yaitu ketemu 1,22. Nah, setelah ketemu RJK antar dan RJK dalam, barulah kita mencari nilai F hitung. Di mana rumus F hitung itu adalah RJK antar dibagi dengan RJK dalam, yaitu 15,44 dibagi dengan 1,22. Hasilnya adalah 12,627. Nah, ini cara mencari nilai F hitung secara manual. Maka tadi diuji prosedurnya tadi ketemu F hitungnya yaitu 12,627. Prosesnya adalah seperti ini. Jika sudah ketemu nilai F hitungnya, maka kita sekarang bagaimana cara mencari nilai F tabelnya. Untuk mencari nilai F tabelnya kita menggunakan DB antar dan DB dalam. Pada slide sebelumnya ini kan DB antar DB dalamnya sudah ketemu. Kemudian alfanya kita tentukan tadi di awal yaitu 5%. DK atau derajat kebebasannya berarti DB antarnya 2, DB dalamnya adalah 27. Ini berdasarkan tabel slide sebelumnya ini ya. DB antar 2, DB dalam 27 dan alfanya adalah 5%. Maka tadi kita sudah mendapatkan F tabel 3,35. Dapatnya dari mana? Begini penjelasannya ya. Jadi kita cari tabel distribusi F untuk probabilitasnya atau alfanya yaitu 0,05. Sesuaikan dengan alfa kita sendiri. Kalau di sini mengambil alfa 1%, maka kita mencari tabel distribusi F dengan alfa 0,01. Hati-hati karena ini berbeda dengan tabel distribusi T. Kalau distribusi F itu masing-masing alfa punya tabel tersendiri. Alfa 0,01 ada tabelnya sendiri, 0,05 ada tabelnya sendiri, 0,10 ada tabelnya sendiri. Karena alfa yang dipilih di sini 5%, maka saya menggunakan untuk distribusi F 0,05. Sekarang untuk DF untuk pembilangnya ke kanannya itu kita menggunakan DB antar. Berarti ke kanan 2. Kemudian DB dalamnya adalah ke bawahnya adalah 27. Berarti ke kanan 2, ke bawahnya adalah 27 pakai DB dalam, sehingga ketemulah yang namanya nilai F tabel yaitu 3,35. Nah, jadi begitu cara mencari nilai F tabelnya. Jadi secara manual mencari nilai F hitung sudah,
kemudian mencari nilai F tabel sudah, maka kemudian tinggal membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Lah, kalau secara manual kita lihat tadi langkahnya cukup panjang sekali, maka kita bisa menggunakan program statistik yang namanya SPSS untuk mempermudah pengerjaan kita. Boleh dalam penelitian atau skripsi kita menggunakan program SPSS. Jadi tidak harus manual. Kita langsung coba saja. Di sini sudah saya siapkan. Adapun untuk perhitungan manual, Excelnya ini tadi bisa di-download di website ya. Kemudian untuk SPS juga data mentahnya sudah saya upload juga, nanti akan saya upload. Nah, ini untuk praktek penggunaan program SPS untuk uji ANAFA, kita harus menyeting variabel view-nya terlebih dahulu seperti ini. Sebagaimana pembahasan uji-uji sebelumnya, kita setting variabel view-nya, samakan saja dengan ini. Karena metodenya tadi ada 3, maka ada 1, yaitu A, B, dan C. Kemudian measure-nya adalah nominal, untuk nilai adalah scale. Setelah variabel view disetting, maka barulah kita input datanya sesuatu. Misalnya dari yang pertama, data A dulu kita input. Karena model A atau metode A tadi ada 10 data, maka kita input dulu 10 data. Baru diikuti ketikan saja B, diketik saja nggak apa-apa di sini. A, B atau C, kita B dulu. Setelah AB 10 data, nah kita input datanya berdasarkan data yang tadi. Kemudian yang C juga diinputkan. Nah, setelah diinput, barulah kita lakukan uji ANAFA dengan cara mengklik analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANAFA. Nah, kalau di awal nanti kalian akan ketemu seperti ini. Maka nanti dependent listnya, variabel dependennya adalah nilai, kemudian faktornya adalah metode. Jadi setting aja seperti ini. Kemudian klik saja post hoc di sini. Kemudian kalian centang saja Bonferroni untuk yang equal varian asumsinya. Kemudian yang ini adalah James Howell. Setelah keduanya dicentang, cek lagi signifikansi levelnya. Di sini karena kita menggunakan alfa 0,05, maka sesuaikan lagi. Kalau sudah sesuai, baru diklik continue. Kalau menggunakan alfa 0,01, maka di sini 0,01. Karena di sini 0,05 yang saya gunakan, maka 0,05. Setelah itu klik continue. Setelah itu langsung saja di OK. Nah, sehingga nanti akan muncul output SPSS uji ANAFA-nya. Kita lihat sekilas dulu F hitungnya di sini langsung muncul, yaitu 12,627. Ya. Ini sama dengan perhitungan manual tadi. Nah, perhitungan manual yang ini yaitu adalah 12,627 untuk nilai F hitung. Jadi perhitungan manual sudah sama dengan menggunakan SPSS. Hanya saja SPSS lebih cepat setelah kita menginput datanya. Bahkan rata-ratanya juga sudah ada. DF-nya, degree of freedom-nya juga sudah ada, yaitu 2, between, berarti DB antarnya, within group, kemudian totalnya juga. Mean square-nya, ya, kemudian F itu nilai sig-nya. Ini untuk outputnya. Kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya? Maka kita bisa kembali pada slide-nya untuk mempermudah pembahasannya. Nah, ini dia untuk interpretasinya. Interpretasi outputnya berdasarkan informasi yang pertama, ya. Kita di sini tahu mean artinya adalah rata-rata untuk kelompok A yaitu 7,5, untuk kelompok B 7,4, untuk kelompok C adalah 5,3. Sedangkan N-nya adalah 10, 10, 10. Itu untuk yang tabel deskriptifnya. Mungkin informasi itu saja yang perlu kita ringkas. Kemudian berdasarkan test of homogeneity, masih ingat bahwa persyaratan dari ANAFA adalah tes homogenitas. Maka kita bisa menggunakan nilai base of mean-nya ini, base of mean-nya
Di sini kita lihat bahwa nilai base of mean-nya signifikansinya adalah 0,99 yang ini lebih besar daripada 0,05. Maka berarti karena lebih besar daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa dia sudah lolos uji homogenitas. Sehingga kita bisa melakukan uji ANAFA. Selanjutnya pada tabel yang tadi juga di outputnya adalah bagian intinya ini adalah tabel ANAFA-nya. Di sini sudah terlihat bahwa F hitungnya adalah kita dapatkan 12,627. Sedangkan untuk DF dan yang lainnya mean square-nya juga ada. Lah, bagaimana cara penarikan kesimpulan jika kita menggunakan SPSS? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan nilai F hitung seperti halnya manual tadi. Hanya saja perhitungan F hitungnya kita menggunakan SPSS yaitu 12,627. Kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan nilai signifikansinya. Karena nilai sig-nya adalah 0,00 ya atau 0,001 di sini misalnya, kurang dari 0,05, maka kita dengan mudah menyimpulkan bahwa kita menerima H1. Jadi kalau nilai sig di sini sebelahnya F hitung ini kurang dari alfa yang kita pilih, yaitu 0,05 maksudnya, maka berarti signifikan. Berarti kita memilih H1 atau kesimpulannya adalah H1. Tapi kalau lebih besar daripada alfa, nilai sig-nya lebih besar, maka dia berarti tidak signifikan, berarti menerima H0. Sehingga kita tidak perlu menggunakan atau membandingkan nilai hitung dengan F tabel, cukup menggunakan nilai signifikansinya saja. Sudah bisa mengambil kesimpulan. Sedangkan untuk tabel tambahan biasanya jika muncul ini Penfold dengan game shovelnya ini posoknya ya. Pada kolom main difference I sampai J dapat dipastikan bahwa kelompok ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata. Jadi kalau ada tanda bintangnya itu berarti ada perbedaan rata-rata. A dan C terdapat tanda bintang yang berarti A dengan C ya. Ada tanda bintangnya. Ini berarti terdapat tanda bintang, terdapat perbedaan rata-rata menggunakan kelompok A dan kelompok C. Kemudian antara kelompok B dengan C ada perbedaan, kemudian juga C dengan B juga ada perbedaan, ada bintangnya semua. Untuk yang Bonferroni. Sedangkan untuk yang James Howell juga sama. A dengan C ada perbedaan, B dengan C ada perbedaan, semuanya ada. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.